Sahabat pelajar, apakah kalian mengenal gambar apakah ini? Ini atau ini? Pernahkah kalian memakannya? Atau bahkan salah satunya menjadi favorit kalian? Dan tahukah kalian bagaimana cara membuatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saiful Makmur, guru bahasa Inggris dari SMP Negeri 5 Bodede, Kabupaten Toli-Toli. Sahabat pelajar, di awal tadi kalian sudah melihat beberapa gambar makanan. Tahukah kalian gambar apa saja itu? Ya, tepat sekali. Tadi itu ada gambar nasi goreng, telur dadar, dan juga bakso. Wah, kedengarannya enak bukan? Pasti kalian jadi lapar nih. Tapi makannya ntar dulu ya. Kita belajar dulu. Oke? Sahabat pelajar, apakah kalian tahu bagaimana cara membuat makanan-makanan tadi? Mari bersama-sama kita perhatikan salah satu resep atau cara membuat telur dadar keju berikut. Tahukah kalian jenis teks apakah resep makanan ini? Ya, tepat sekali. Resep makanan ini merupakan teks prosedur. Jadi, dalam video kali ini kita akan membahas apa itu teks prosedur. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah sahabat pelajar menyimak video ini, kalian dapat memahami definisi, tujuan, struktur umum, dan unsur kebahasaan dalam prosedur teks. Yang pertama yang akan kita bahas adalah definisi dari teks prosedur. Procedure text is a text that explains how to do, make, use, or operate something step by step. Jadi, teks prosedur itu adalah sebuah teks yang menjelaskan bagaimana melakukan, membuat, menggunakan, atau mengoperasikan sesuatu langkah demi langkah. Jadi ingat ya, ini yang membedakan teks prosedur dengan teks-teks yang lainnya, yaitu ada langkah-langkah atau step-step di dalamnya. Selanjutnya, apa sih tujuan dari teks prosedur itu? The purpose of procedure text are first to show, tell, explain how to make something. Jadi untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana membuat sesuatu. Ini biasanya terdapat pada resep makanan ataupun resep minuman. Second, to make people know how to do something properly. Jadi memberitahu orang bagaimana cara melakukan sesuatu itu dengan benar. And the third, to explain and give guidance how to use or operate something. Jadi untuk menjelaskan dan memberikan petunjuk bagaimana menggunakan atau mengoperasikan sesuatu. Berikutnya, struktur umum atau generic structure dari prosedur teks. Generic structure yang pertama yaitu goal atau aim. Ini merupakan tujuan dari suatu kegiatan atau hal apa yang akan dilakukan. Dan ini biasanya berada pada judul. Yang kedua, ingredients atau materials dan utensils atau tools. Ini biasanya berupa bahan-bahan atau alat yang kita gunakan atau kita perlukan untuk melakukan suatu hal. Dan yang terakhir adalah steps. Ini merupakan serangkaian langkah-langkah atau tips yang harus kita lakukan. Kemudian bagaimana dengan unsur kebahasaan atau language feature dalam teks prosedur? Coba kalian perhatikan kata yang berwarna merah. Di situ ada kata first dan second. Itu dinamakan numbering atau angka-angka yang menunjukkan urutan kegiatan. Selanjutnya coba kalian perhatikan di situ ada kata next, then, after that, and finally. Ini dinamakan connective of sequence, yaitu kata penghubung yang menghubungkan langkah yang satu dengan langkah yang lain. Dan jika kita perhatikan, setiap kalimatnya ditulis dalam bentuk simple present tense yang diawali dengan verb one atau kata kerja bentuk pertama, seperti beat, blend, bake, let, put. Nah, kalimat yang diawali dengan kata kerja bentuk pertama merupakan imperative sentence atau kalimat perintah.
Jadi, unsur kebahasaan atau language feature dalam teks prosedur adalah yang pertama menggunakan numbering, kemudian ada connective of sequence, kemudian ada imperative sentence atau kalimat perintah dalam bentuk simple present tense. Sahabat pelajar, kalian sudah paham kan apa itu teks prosedur? Jadi, kesimpulan pada pembelajaran hari ini, teks prosedur adalah jenis teks yang menjelaskan bagaimana melakukan sesuatu melalui suatu langkah atau tahapan secara teratur. Tujuannya adalah untuk menjelaskan dan memberi petunjuk bagaimana seharusnya suatu hal itu dilakukan. Sementara struktur teksnya terdiri dari tujuan yang biasanya berupa judul, kemudian ada alat dan bahan yang dibutuhkan, serta ada tahapan atau langkah-langkahnya. Dan yang terakhir, unsur kebahasaannya menggunakan numbering atau nomor yang menunjukkan urutan, connective of sequence atau kata penghubung yang menghubungkan setiap langkah-langkahnya, serta imperative sentence atau kalimat perintah yang cirinya diawali dengan verb one atau kata kerja bentuk pertama. Baiklah sahabat pelajar, sekian video pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat dan teruslah belajar, karena satu-satunya harta yang tidak akan pernah ada habisnya adalah ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.